Sobat Cuan, selamat sore. Halo, selamat sore Sobat Cuan semuanya. Akhirnya kita bertemu lagi setelah beberapa minggu kita tidak ketemu karena libur lebaran. Akhirnya aku senang banget aku bisa nemenin Sobat Cuan lagi di segmen Cuan, curhat bareng Sobat Cuan. Mungkin untuk Sobat Cuan yang belum tahu, aku adalah Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, yang selalu nemenin Sobat Cuan live Instagram di hari Jumat ini. Nah, seperti biasa karena ini temanya adalah sesinya adalah Cuan, curhat bareng Sobat Cuan, artinya adalah ini waktu yang tepat untuk Sobat Cuan curhat terkait portfolio kalian atau instrumen investasi yang lainnya. Nah, tema kita hari ini adalah kita mau membahas terkait dampak geopolitik Timur Tengah bagi pasar saham RI. Sebelum kita masuk ke tema, aku mau update market dulu nih hari ini. Ternyata IHSG ditutup melemah 1,1%. Mungkin Sobat Cuan tadi pagi ada yang sempat panik ngelihat IHSG dan juga saham-saham mayoritas itu mengalami penurunan lebih dari 2% karena ada berita katanya Israel balas serangan ke Iran. Tapi ketika agak siangan dikit ternyata sudah dibantahkan menurut Reuters itu bahwa nggak ada tuh serangan Israel terhadap Iran, tapi memang ada drone-nya itu yang ditembak. Tapi posisinya Iran itu nggak kenapa-napa sekarang, alias sebenarnya aman-aman aja. Akhirnya tadi sesi kedua, beberapa saham itu udah sempat rebound ya harga sahamnya, terutama untuk saham-saham perbankan. Nah, kalau kita lihat hari ini IHSG itu transaksinya cuma 12 triliunan aja. Ini tuh sama aja ya sama hari-hari kemarin. Kalau kita ngomongin berdasarkan historis berapa hari terakhir, itu transaksi terbesar di pasar modal itu atau di pasar saham itu ada di hari Selasa pas kita buka market pertama setelah libur. Waktu itu transaksinya tuh sampai 25 triliun Sobat Cuan. Jadi waktu itu ya ada yang panik beli, ada yang panik sell. Panik sellnya dari asing gitu kan karena rupiahnya ke 16.100, ditambah juga ada yang panik juga lokalnya, tapi ada lokal-lokal juga yang justru mengambil kesempatan untuk melakukan pembelian saham pada hari Selasa waktu itu. Makanya transaksinya tuh sampai gede banget 25 triliun. Tapi after itu tanggal 17 sampai sekarang transaksinya itu udah balik normal sih ke 12 triliunan aja, bahkan cenderung sepi. Oke. Nah, kita mau bahas nih IHSG di tengah kondisi naiknya tensi geopolitik di 2024 ini ya. Jadi pas kita lagi enak-enak libur Sobat Cuan, libur lebaran gitu ya, cuti bersama, tiba-tiba hari Sabtu ada berita kalau Iran itu nyerang Israel. Dan ini bikin harga minyak itu mengalami kenaikan kembali dan juga dolar kembali menguat. Sebenarnya kalau ngomongin dolar tuh udah menguat dari sebelum kita libur lebaran ya kan Sobat Cuan ya. Waktu itu udah ke level 15.900, tapi ketika libur dolarnya tuh tambah naik lagi. Penyebabnya ada dua. Yang pertama karena CPI Amerika itu naik, CPI itu inflasi ya. Yang kedua ya karena perang, jadi makin banyak yang hold dolar gitu. Nah, ketika terjadi berita di geopolitik ini, akhirnya hari Selasa IHSG tuh sempat turun sekitar 2,9%. Ya, pada 16 April meskipun ditutup minusnya itu cuma sekitar 1,6%-an gitu ya. Dan hari ini kembali mengalami penurunan 1,1%. Oke. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan geopolitik, kenapa sih geopolitik itu bikin marketnya itu jadi koreksi? Karena kalau perang, apalagi perangnya di Timur Tengah, yang dimana Timur Tengah itu adalah area atau kawasan penghasil minyak dan juga komoditas lainnya. Jadi kalau tensi perang atau di sana terjadi perang, itu banyak yang khawatir sama pasokan minyak mentah dan juga pasokan komoditas lainnya apakah akan terganggu atau tidak. Nah, karena kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak mentah itu semakin tinggi, akhirnya menyebabkan harga minyak mentah dan juga beberapa komoditas itu mengalami kenaikan. Lalu apa hubungannya kenaikan harga minyak mentah dengan inflasi? Karena kita tahu nih Sobat Cuan, kita itu apa-apa pasti pakai minyak. Kita mau pergi ke satu tempat pakai bahan bakar, bener nggak? Perusahaan memproduksi barang banyak yang pakai bahan bakar minyak gitu ya, solar industri. Nah, itulah kenapa ketika
terjadinya kekhawatiran terhadap pasokan minyak, maka itu akan menyebabkan inflasi. Kalau inflasinya itu sulit turun atau bahkan naik karena harga minyak yang naik, itu bisa membuat the Fed jadi higher for longer. Higher for longer itu apa? Ibaratnya mereka bisa nunda pemotongan suku bunga. Padahal dari awal tahun itu udah mulai kan ada narasi-narasi dari Komite Gubernur BI bahwa tahun ini ada kemungkinan terjadi pemangkasan suku bunga sampai 3 kali. Tapi karena CPI-nya kemarin udah naik nih, terus sekarang ditambah perang, minyaknya jadi tambah naik, takutnya inflasi tambah naik, maka bisa aja The Fed tuh nggak turunin suku bunga di tahun ini, atau bahkan kalaupun nurunin nggak jadi 3 kali, cuma 2 kali. Kalau terparahnya misalnya perangnya nggak usai-usai dan justru malah perangnya melebar dan bikin harga minyak tambah naik lagi, misalnya lebih dari $90 kayak waktu perang Rusia Ukraina, itu takutnya The Fed-nya itu malah naikin suku bunga. Nah, kalau the Fed-nya higher for longer atau bahkan naikin suku bunga, itu tuh kurang bagus untuk risk asset, teman-teman ya. Karena kan kita tahu ya, hukum dari ekonomi dan juga hukum keuangan itu kalau suku bunganya tinggi, yang kurang diuntungkan itu risk asset karena cost of capital itu naik. Inilah yang menyebabkan akhirnya saham dan juga kripto itu mengalami koreksi. Oke, aku izin minum dulu ya karena tiba-tiba tenggorokanku nggak enak. Nah, itu ada Iqbar ngomong, jangan sampai the Fed hawkish ya. Betul. Jadi kalau hawkish itu apa sih? Hawkish itu mempertahankan suku bunga di level yang tinggi seperti saat ini lebih lama atau menaikkan suku bunga. Sobat cuan yang ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box supaya nanti bisa aku jawab. Oke, nah karena banyak kekhawatiran takut The Fed nggak nurunin suku bunga, akhirnya tuh banyak investor global yang milih untuk hold dolar atau ngelarin uangnya balik ke Amerika. Kayak gitu ya, itu kenapa sahamnya koreksi, kalau di dunia Bitcoinnya juga koreksi, mereka ngurangin exposure di risk asset. Kalau di dalam negerinya, kenapa IHSG-nya koreksi terutama di saham-saham perbankan? Karena asing itu kalau invest di IHSG itu pakai rupiah, Sobat Cuan. Dari 900 saham, tidak semua saham itu ada asingnya gitu, ada fund asingnya. Saham-saham yang banyak fund asingnya itu adalah saham-saham biasanya yang masuk ke indeks LQ45 atau saham-saham blue chips. Dan biasanya porsi terbesar itu ada di saham-saham perbankan. Itu kenapa kalau misalnya nih dolarnya menguat, rupiahnya melemah, biasanya asingnya itu akan cenderung melakukan taking profit atau penjualan saham, yang dimana paling besar adalah di saham-saham perbankan. Dan ini udah terjadi dari sebelum kita libur lebaran ya teman-teman. Pas rupiahnya ke 15.900. Kenapa sih asing kok mereka jualan ketika rupiahnya melemah? Karena gini, jadi Sobat Cuan harus tahu yang namanya currency loss. Jadi ibaratnya kalau asing ketika beli saham, katakanlah beli saham BCA deh, waktu itu beli saham BCA dia tuker dari dolar ke rupiah di angka 15.500 gitu kan. Terus dia beli nih saham BCA, harga saham BCA-nya naik, katakan dia udah profit nih 7%. Tapi ketika harga sahamnya naik, ternyata dalam waktu beberapa minggu rupiahnya melemah dari tadinya 15.500 ke 15.900. Dari 15.500 ke 15.900 artinya kan rupiah melemahnya hampir 3%. Nah, maka net profit atau net yield yang didapatkan dari asing itu udah bukan 7% karena kenaikan harga saham BCA tadi, tapi dari floating profit kenaikan harga BCA dikurang dengan pelemahan rupiah. Jadi kalau pelemahan rupiahnya 3%, artinya 7% dikurang 3%. Maka net yield dari investasi asing di saham itu hanya sekitar 4%-an aja. Nah, asing akan berpikir kalau mereka cuma dapetin return 4% di instrumen yang agresif seperti saham dan di negara emerging market seperti Indonesia, ngapain harus taruh di situ? Kenapa mereka nggak taruh aja di obligasi pemerintah di Amerika atau yang disebut US Treasury? Toh saat ini US Treasury-nya juga menawarkan imbal hasil 4-4,5%
yang dimana US Treasury jauh lebih aman dibanding pasar saham Indonesia, dan Amerika juga adalah negara yang jauh lebih aman dari sisi sosial, politik, ekonomi dibanding Indonesia. Kira-kira kayak gitu kerangka berpikir dari asing-asing ini. Cuma kalau ditanya apakah akan selamanya asing kabur, jawabannya enggak. Akan ada waktunya nanti mereka masuk lagi kalau mereka merasa penurunan harga saham-saham blue chip ini, terutama perbankan, sudah di level yang menurut mereka harganya wajar untuk mereka beli. Seperti itu ya Sobat Cuan. Tuh, Iqbar, tim fundamental bilang IHSG kurang dalam. Tapi iya loh, jujur ngagetin juga pas kita opening market tanggal 16 April udah pada siap-siap pasti penurunannya disangkanya lebih dalam, mau ARB gitu ya. Ternyata enggak, akhirnya banyak yang kecewa. Ternyata kok turunnya segini doang gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita sabar-sabar aja, cicil aja pelan-pelan. Karena gini, situasi perang itu sekarang masih ada. Tapi kan kita bukan anak indigo ya Sobat Cuan yang bisa tahu kapan sih perangnya bisa selesai, atau kapan ya mereka mau serang-serangan lagi. Kita tuh nggak pernah tahu. Jadi kita nggak usah fokus sama apa yang nggak bisa kita kontrol, kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol tuh apa sih Sobat Cuan? Uang kita sendiri gitu. Jadi kalau selama uncertainty atau ketidakpastiannya tuh masih sangat tinggi, better Sobat Cuan yang masih pemula dan Sobat Cuan yang suka khawatir ngelihat market, belinya itu dicicil aja. Misalnya pakai dollar cost averaging. Kalau kalian yang udah lebih advance, barulah boleh beli secara lump sum atau bertahap selama valuasinya tuh udah wajar. Makin terdiskon maka makin kalian averaging down gitu ya. Oke. Nah, Sobat Cuan harus juga paham, mungkin kan sekarang masih banyak yang takut-takut gitu, aduh ini perang gimana ya gimana. Aku mau ngingetin Sobat Cuan bahwa perang itu bukan baru pertama terjadi dan gak akan selamanya terjadi. Di Timur Tengah itu setidaknya udah pernah ada 3 perang yang terjadi sebelum ini. Yang pertama, perang Gulf tahun 1991. Yang kedua, perang Irak tahun 2003 sampai 2011. Itu waktu Amerika invasi ke Irak. Yang ketiga, perang saudara Irak tahun 2013, tahun 2017. Nah, coba deh Sobat Cuan tatap layar chart saham di depan, coba Sobat Cuan lihat pergerakan harga saham dan juga harga IHSG dari tahun 2013 sampai sekarang. Perusahaannya harus perusahaan yang bagus dan bertumbuh ya. Katakan kita ambil contoh perbankan deh. Coba bandingin sama harga tahun 2013. Sekarang aja meski harga saham perbankan Big Bank ya katakanlah udah koreksi, tetap harganya masih lebih tinggi dibanding tahun 2013 kan. Kalian lihat chartnya IHSG. Di posisi sekarang meski IHSG terkoreksi aja, sekarang itu levelnya sudah lebih tinggi dari tahun 2013 ketika saat itu ada perang Irak. So intinya apa? Intinya adalah jangka pendek perang itu memang bisa mempengaruhi harga saham koreksi. Tapi jangka panjang tetap yang menentukan adalah kinerja dari perusahaan. Karena kalau bukan kinerja, mana bisa sih saham perbankan itu dari tahun 2013 bisa ke level setinggi saat ini, ya kan? Dalam waktu 10 tahun, meskipun di tengah jalan ada krisis 2020, ada perang Rusia Ukraina, ada taper tantrum 2015. Ibaratnya kita harus tanamin mindset kalau uncertainty atau berita buruk di market itu ibarat kayak penjahat di film Amerika yang memang gak bakalan punah gitu. Tiap tahun muncul baru. Nah, jadikan kesempatan dari berita buruk ini untuk kalian justru masuk ke saham-saham yang memang kalian udah analisa fundamentalnya bagus, neracanya solid untuk kalian beli dan juga berinvestasi dalam jangka panjang. Itu untuk investasi ya, karena nanti strateginya beda nih sama trading. Oke, sekarang kita ngomongin trading. Gimana kalau kita trading nih? Nah, kita kan tahu sekarang itu berita panasnya adalah perang. Kalau berita panasnya perang, berarti kita cari yang related to perang. Untuk trading, maka kalau kalian mau trading, fokuslah sama saham-saham yang related sama perang, yaitu komoditas. Karena kalau perang, yang terganggu itu adalah pasokan komoditas. Ya, jadi kalian kalau mau trading ya di saham-saham yang oil related, terus juga batu bara related. Nah,
Sobat Cuan lihat deh, dari ketika kita open market pas Iran nyerang Israel itu hari Sabtu, itu harga batu bara sudah mengalami penguatan sekitar 4-5%. Memang penguatannya tidak terlampau tinggi, tapi biasanya penguatan harga acuan dari komoditas itu juga akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya di market. Hanya saja aku perlu garis bawahi, tetap harus lihat ya apakah ada berita-berita atau kejadian-kejadian terkini yang bisa mempengaruhi harga saham komoditas itu sementara waktu mengalami penurunan. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak XDET, ya kan? Biasanya kalau saham-saham batubara, nggak saham batubara aja, semua saham yang kasih dividen gede, XDET-nya itu dia koreksi dulu. Nah, makanya kalau mau trading di saham komoditas, Sobat Cuan harus pakai yang namanya trading plan. Jadi tentuin di mana area buy-nya, misalnya di support atau buy on breakout, tentuin batas taking profitnya, dan jangan lupa stop loss kalau misalnya invalid ya trading plan-nya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan perangnya usai. Kalau kita nggak pakai batas stop loss, takutnya nanti perangnya usai malah harga acuan komoditas turun, biasanya harga sahamnya juga ikut turun gitu. Jangan sampai kalian dari trader berubah menjadi investor dadakan. Jadi harus bisa pisahin saham-saham yang memang dibeli untuk investasi adalah saham-saham yang sekarang sedang mengalami koreksi cukup dalam tapi dengan fundamental baik, katakanlah saham-saham perbankan dan juga consumer good. Sedangkan yang untuk trading adalah saham-saham yang memang related sama war saat ini, yaitu komoditas. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tulis di kolom question box ya. Sebentar. Oke, aku bacain dulu nih, tadi kayak di atas-atas banyak komen. Oke, kalau ada pertanyaan tulis di kolom question box. Terus kalau misalnya saham, ketika lagi perang gini, ada nggak sih sektor-sektor atau saham-saham yang perlu kita hindarin? Tentu aja ada. Yang pertama itu misalnya saham-saham yang karena ini perangnya lagi berlangsung, terus dolarnya itu lagi strong, maka Sobat Cuan sebaiknya hindarin dulu saham-saham yang punya hutang dalam bentuk dolar yang sangat tinggi. Jadi ibaratnya dia operasional atau jualan produknya pakai rupiah, tapi bayar hutangnya itu pakai dolar karena hutangnya dalam bentuk dolar. Kenapa? Karena kalau dolarnya naik, beban hutangnya tuh jadi naik, beban bunga hutangnya ya. Contohnya ada saham consumer, misalnya seperti ICBP, dia punya hutang dalam bentuk dolar. Kecuali kalau misalnya ICBP-nya siapa tahu dikasih ke 7.000, nah itu udah murah banget. Ibaratnya resiko dari kenaikan harga dolar tuh udah terprice in sama harga sahamnya, baru deh boleh kalian cicil gitu. Tapi kalau sekarang wait and see dulu gitu, karena resiko karena kenaikan USD-nya itu masih belum terrefleksikan di harga saham menurutku, jadi masih bisa turun. Oke? Atau misalnya saham-saham yang banyak pakai bahan baku minyak mentah. Kan kalau harga minyaknya naik, kalau dia jualan produk yang pakai banyak bahan baku minyak, berarti kan beban pokok penjualannya naik ya teman-teman. Kalau beban pokok penjualannya naik, marginnya pasti turun, maka bisa mempengaruhi labanya. Biasanya saham-saham kayak gini tuh ada di sektor yang jualan plastik atau juga petrochemical. But, Sobat Cuan, kita kalau ngomongin lagi apakah benar-benar harus dihindarin saham yang seperti ini, tergantung juga. Memang kalau secara makro kurang diuntungkan, tapi bisa jadi ada saham-saham yang tidak terpengaruh sama kenaikan harga minyak ini untuk saham petrochemical dan juga plastik. Kalau misalnya ternyata manajemennya lagi ada kepentingan di market, ya ibaratnya mereka goreng-goreng sendiri ya sahamnya, atau misalnya mereka lagi corporate action, right issue gitu-gitu, ini biasanya bisa meningkatkan harga saham gitu meskipun industrinya sedang tidak diuntungkan oleh makroekonomi. Contohnya kayak gini, kalian lihat sektor properti industrial, residensial, properti residensial tuh yang tempat untuk masyarakat tinggal gitu ya, penduduk tinggal. Kalau kita ngomongin properti residensial, itu kan lagi kurang diuntungkan karena sekarang suku bunganya lagi naik. Itu kenapa banyak saham-sahamnya yang harganya nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu lihat PANI, ini kan juga properti residensial, dia nggak terpengaruh sama makroekonomi, harganya misalnya tetap naik dikarenakan lagi ada corporate action kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang kamu perlu menghindari industri ini itu, tetap
nggak mesti 100% juga demikian. Balik lagi ke tiap sahamnya, apakah sahamnya itu lagi ada corporate action, ataukah pihak manajemennya lagi ada kepentingan tertentu, atau misalkan ada segelintir kelompok yang lagi punya kepentingan untuk menggoreng harga sahamnya meskipun industrinya lagi nggak diuntungkan sama makroekonomi. Itu bisa aja terjadi gitu. Terus juga karena dolarnya sekarang kuat, hindarin sama perusahaan yang banyak pakai bahan baku itu impor. Ya tadi juga minyak kan juga sebenarnya impor ya. Bahan baku impor tuh misalnya seperti farmasi. Farmasi itu mereka untuk bikin obat, kebanyakan itu bahan bakunya itu untuk bikin obat tuh banyak yang impor. Kalau dolarnya kuat nanti kena imported inflation namanya gitu. Sedangkan mereka itu perusahaan farmasi biasanya dijual lagi produknya pakai rupiah gitu. Akibatnya nanti kalau mereka nggak bisa naikin harga jual di market, itu nanti bisa mempengaruhi margin perusahaan. Setidaknya seperti itu ya. Oke, sekarang aku jawabin pertanyaan mana nih? Teman-teman kalau nanya di kolom question box dong biar nggak ketutup. Nah, ini ada pertanyaan dari Iqbar. Tim food kok bukan ini? Tadi perasaan ada yang nanya tentang BRI deh. Bentar ya. Oh, ini dari Tarumi. Kak, menurut kakak, aku buy BRI tadi salah enggak? Enggak ada yang salah di market selama kamu belinya ketika harganya menyentuh nilai wajar dan juga under value. Menurutku enggak ada yang salah, atau kalian belinya lagi dikoreksi. Mungkin pertanyaannya adalah, Kak, apakah sekarang BRI itu sedang berada di valuasi wajarnya? Jawabannya iya. Karena kalau kalian lihat PBV standar deviasi dari BBRI, kalian bisa lihat ya di aplikasi sekuritas kalian masing-masing, mungkin ada datanya. Itu sekarang itu harga saham BBRI itu sudah menyentuh PBV standar deviasi atau min itu PBV wajar selama 5 tahun terakhir. Means harga sekarang tuh sebenarnya secara PBV itu udah wajar. Jadi kalian udah boleh sebenarnya melakukan pembelian untuk view-nya investasi ya Sobat Cuan, disclaimer on. Nah, aku mau ngingetin untuk Sobat Cuan karena aku tahu kayaknya di sini tuh followersnya Cuap Cuan banyak yang pemula dan kayaknya gampang khawatir gitu ya sama market, takut turun lagi, takut ini lagi, takut begini lagi. Better lakuin dengan dollar cost averaging. Dollar cost averaging tuh kayak gimana sih Kak Olive? Belinya itu dicicil. Misalnya kamu punya uang 10 juta, ya udah dicicil, bulan ini 1 juta belinya, bulan depan 1 juta, bulan depannya 1 juta lagi gitu ya, misalnya sampai BR-nya. Atau Kak, aku kayaknya yakin perangnya nggak akan lama gitu ya, karena berkaca dari Rusia Ukraina aja paling waktu itu market tuh udah rebound dalam waktu 2 bulan. Jadi tahun 2022 waktu perang Rusia Ukraina Sobat Cuan, market kita koreksi, tapi dalam waktu 2 bulan tuh udah rebound ya. Mungkin kalau kalian ada yang berpikir kayaknya perang kali ini juga nggak akan lama-lama dan marketnya akan tetap rebound, nah kamu bisa cicilnya atau dollar cost averagingnya misalnya seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Misalnya, oh harga hari ini udah lebih rendah dari harga kemarin, ya udah aku nambah. Besokannya, oh harga ini lebih rendah lagi dari hari kemarin, ayo udah aku nambah gitu, oke? Oh nih Rini, selain Mayora, apalagi ya Ci operasionalnya rupiah? Yang aku tahu sih sekarang kalau yang porsi ekspornya gede, operasionalnya rupiah itu baru Mayora aja. Karena nih Sobat Cuan, jadi kalau USD-nya menguat, ada saham-saham tuh yang diuntungkan ketika USD-nya menguat. Misalnya saham komoditas, karena mereka kan ekspor ya, pakai USD. Ada juga salah satu saham consumer yaitu Mayora, karena kalau Sobat Cuan lihat laporan keuangannya, si Mayora ini 40% lebihnya itu mereka ekspor ke luar negeri. Jadi ibaratnya ada pendapatan dari US dollar. Nah, kalau US dollarnya lagi menguat, biasanya itu di laporan keuangannya nanti akan terefleksi ada selisih keuntungan dari US dollar itu. Sedangkan mereka bayar gaji, bayar sewa, bayar listrik dan lain-lain pakai rupiah gitu. Nah, nih ada pertanyaan bagus banget dari dia. Kalau komoditas tahun ini harganya naik, apa dividennya tahun depan jadi gede, Ci? Oke. Kalau kita ngomongin komoditas, katakanlah misalnya batu bara gitu ya, atau oil. Nah, kan kita ngomonginnya karena ada sentimen perang, yang dimana kita tuh nggak pernah tahu perangnya itu kapan selesai gitu ya. Kan kita bukan peramal ya. Jadi kalau perangnya berlangsungnya lama, harga komoditasnya masih tinggi,
laporan keuangan batu baranya mungkin masih akan lebih baik gitu ya dibanding kuartal 4 2023 kemarin. Tapi apakah bisa berlangsung lama? Belum tentu, karena tergantung apakah perangnya bisa berlangsung lama atau enggak. Karena kalau perangnya nanti selesai, menurutku aku yakin harga batu baranya juga akan kembali terkoreksi. Kalau harga batu baranya kembali terkoreksi, ya berarti kan harga jual dari perusahaan juga nggak bisa setinggi waktu pas perangnya masih berlangsung kan, gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi dividen. Jadi kalau kamu nanya kira-kira tahun depan dividennya naik atau enggak, jujur aku belum tahu karena kita baru kuartal 1 2024 nih gitu kan. Kenaikan harga batu baranya juga baru berapa minggu ini. Kita belum tahu apakah kenaikan harga batu baranya itu bisa sustain sepanjang tahun atau enggak. Nanti kalian bisa lihat sih sampai kuartal 3. Kalau dirasa harga rata-rata dari kenaikan harga batu baranya itu lebih tinggi daripada 2023, ya berarti kalian masih bisa tahu kan dividen tahun depan itu besar. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti dividen tahun depan belum tentu lebih besar daripada tahun 2023. Menurutku ya kalau misalkan kayak gitu masuknya bertahap aja sambil liatin laporan keuangan kuartalan. Oke. Hati-hati ya untuk saham batubara, ada beberapa yang belum bagi dividen sobat cuan. Kayak ITMG kan udah ya, ex-date-nya kemarin dia turun. Untuk saham-saham lainnya yang belum bagi dividen, nanti ketika ex-date itu pasti potensi besar mengalami penurunan. Jadi hati-hati, oke? Oke, ini ada pertanyaan. Albert, kalau misalnya kita beli Bitcoin tapi dengan cicil harga rendah, itu worth it nggak kak? Nah kalau menurut aku untuk Bitcoin ini kan resikonya jauh-jauh lebih tinggi daripada saham ya, pasar kripto terutama, karena mereka tuh nggak ada arah sama ARB. Jadi kalau turun bisa lebih dari 35% per hari, kalau naik juga bisa lebih gitu ya. Yang paling penting kalau kamu mau invest di Bitcoin, kamu harus tahu dulu resiko itu. Jadi kamu setidaknya bisa mempertimbangkan berapa besaran uang yang memang kamu rela untuk kamu investasikan di kripto atau juga di Bitcoin. Ibaratnya uang yang hilang kalau misalnya harganya lagi turun, nggak mengganggu keuangan kamu untuk kebutuhan pokok. Nah kalau ditanya tapi dengan cicil harga rendah itu worth it atau enggak, menurutku untuk BTC itu untuk kalian yang pemula better memang dicicil. Semakin turun harganya ya semakin dicicil, oke? Tapi gini, ada orang yang memang Bitcoin mereka hold sampai tahunan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau aku pribadi, aku hanya melihat Bitcoin itu sampai nanti mereka selesai bull after halving. Jadi kalau kita ngomongin sejarah atau historinya Bitcoin, setiap dia halving gitu kan, pasti setelah halving itu ada kenaikan harga gitu ya, dalam kurun waktu 1 tahun setelah halving ya kan. Nah biasanya puncaknya itu menjelang 1 tahun atau 1 tahun setelah halving. Kalau aku pribadi, aku menjaga psikologis aku dengan aku akan melakukan taking profit ketika mungkin market berada di peak dibanding aku menghold Bitcoin tersebut berpuluh-puluh tahun. Tapi balik lagi, itu risk profile aku. Mungkin risk profile aku bisa berbeda sama sobat cuan. Kalau sobat cuan berani untuk hold berpuluh-puluh tahun atau lebih dari 5 tahun di bawah market naik turun silakan aja. Tapi kalau aku, karena aku udah pernah merasakan penurunan tahun 2022 dimana Bitcoin itu turunnya 80%-an ya, 70 atau 80%-an, dan itu jujur aja bikin kita secara psikologis tuh jadi kurang sehat. Jadi aku menghindari hal itu terjadi lagi gitu. Oh ini mbak, kameranya itu ya, apa namanya, mirroring ya. Ah nih, pertanyaannya lucu. Kriswa, Kak Olive, kalau perang terjadi ada pengaruh dengan harga sampah Prajogo Pangestu nggak sih? Kalau itu lebih karena kepentingan beberapa pihak. Nah balik lagi tadi aku juga udah sempat jelasin, makroekonomi itu nggak berpengaruh sama saham-saham yang lagi ada kepentingan di dalamnya, kepentingan untuk menggerakkan harga saham, kepentingan untuk corporate action gitu.
Oke. BTC halving hari ini efeknya apa sih? Kalau secara histori memang sebelum halving itu akan ada koreksi, tapi after halving itu selama beberapa bulan sampai 1 tahun ke depan itu, ini berdasarkan histori ya, aku tidak bilang pasti akan kejadian demikian, itu harga Bitcoin itu cenderung mengalami kenaikan gitu. Oke, udah lewat 33 menit. Terima kasih ya Sobat Cuan, udah lewat 3 menit maksudku. Hari ini seru banget, yang nonton juga rame banget. Kita open market, semoga tadi apa yang aku sampaikan bisa menjadi insight tambahan untuk Sobat Cuan. Terus juga kalau Sobat Cuan ketinggalan dari awal live Instagram kita, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Pokoknya aku mau ngingetin Sobat Cuan bahwa dolar yang menguat, suku bunga yang tinggi, perang yang berlangsung itu tidak akan berlangsung selamanya, dan itu sudah sering terjadi gitu. Jadi jangan takut, jangan panikan, malah jadiin penurunan harga-harga saham fundamental bagus kali ini tuh jadi kesempatan untuk kalian mencicil saham-saham dan juga view-nya itu untuk long term. Oke, aku mau ngingetin lagi untuk follow Instagram kita @cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap_cuan. Podcast kita juga disiarin secara ulang di CNBC Indonesia TV, atau kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com, biasanya hari Jumat jam 7 malam atau di weekend. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri, bye.